Pemerintah ternyata sedang ketakutan. Isu kudeta sengaja dibuat demi menutupi modus ini. Pemerintah ternyata sedang ketakutan. Isu kudeta sengaja dibuat demi menutupi modus ini. Isu kudeta Presiden Joko Widodo hanya sebuah ilusi ketakutan pemerintah yang dirasakan lantaran upaya penanganan berbagai persoalan bangsa tidak maksimal. Begitu kata dosen komunikasi Universitas Telkom, Dedi Kurniasyah. Isu kudeta rasanya hanya ilusi ketakutan pemerintah. Ketakutan itu tentu mendasar karena adanya kesadaran tidak maksimum berupaya menangani persoalan akhir-akhir ini. Isu kudeta sendiri, kata Dedi, merupakan sebagian kecil cara untuk mengalihkan persoalan bangsa yang sebenarnya. Persoalan yang ada jauh lebih besar dihadapi pemerintah, seperti laju ekonomi yang terus anjlok sampai penanganan corona yang belum selesai. Ketua Presidium Indonesia Police Watch atau IPW, Neta Espane, menilai apa yang disampaikan pengamat politik Boni Hargens tentang ada kelompok penggagas kudeta di tengah pandemi virus corona atau COVID-19 adalah sebuah kekhawatiran yang berdasarkan fakta situasi dan analisis intelijen yang patut dicermati semua pihak, terutama jajaran aparat dan keamanan. IPW sendiri melihat situasi Indonesia saat ini dalam tensi tingkat tinggi, baik situasi sosial, politik, dan ekonomi, kata Neta. Dia menuturkan PHK terjadi di mana-mana dan masyarakat bawah makin kesulitan mencari sumber ekonomi di tengah pandemi COVID-19. Di sisi lain, oknum aparat kepolisian terlihat lebih mengedepankan arogansi yang kerap membuat masyarakat jengkel. Dengan begitu, menurutnya kondisi ini membuat kelompok-kelompok kritis mendapat angin di tengah masyarakat. Sebagai tokoh masyarakat yang memiliki jaringan kejajaran intelijen, tentunya Boni memiliki info A1 tentang semua kondisi tensi tingkat tinggi, sehingga dia merasa harus membuka hal ini ke publik agar masyarakat waspada dan aparatur keamanan menyikapinya dengan kinerja profesional, ujarnya. Bagi Neta, IPW melihat apa yang dikatakan Boni ini, indikasinya makin terlihat nyata. Setidaknya indikasi antisipasi yang dilakukan jajaran institusi keamanan. Misalnya, kata dia, sejak sebulan terakhir sejumlah kendaraan taktis Brimob dan sejumlah ambulan disiagakan di Polda Metro Jaya. Selama ini, hal itu tidak pernah terjadi sebelumnya. Lanjut, Neta, beredar kabar yang sangat kuat bahwa dalam waktu dekat ini Presiden akan melakukan mutasi terhadap Panglima TNI, yakni Kasat menjadi Panglima TNI dan Panglima TNI menjadi Dubes di Prancis. Kabar ini tentunya bisa dibaca sebagai sebuah langkah untuk mengantisipasi apa yang dikhawatirkan Boni, tuturnya. Boni Hargens bilang tahu nama-nama perancang kudeta di tengah corona. Boni Hargens, pengamat politik sekaligus Direktur Eksekutif Lembaga Pemilih Indonesia atau LPI, mengatakan bahwa mengantongi nama para tokoh yang ingin merancang kudeta terhadap pemerintahan yang sah di tengah krisis corona saat ini. Menurutnya, kelompok ini ingin memakai sejumlah isu sebagai materi provokasi dan propaganda politik, di antaranya isu komunisme dan rasisme Papua, menyusul gejolak akibat kematian warga kulit hitam George Floyd di Minneapolis, Amerika Serikat. Isu lain yang mereka gunakan adalah potensi krisis ekonomi sebagai dampak inevitable dari pandemi corona. Kelompok ini juga membongkar kembali diskursus soal Pancasila sebagai ideologi negara. Apapun isu yang mereka gunakan, kata Boni,
hanyalah instrumen untuk melancarkan serangan-serangan politik dalam rangka mendelegitimasi pemerintahan yang sah saat ini. Boni menilai kelompok ini tak bisa disebut sebagai barisan sakit hati karena ini bukan lagi dendam politik semata. Menurutnya, mereka adalah gabungan sekelompok politik yang ingin memenangkan pemilihan presiden 2024, kelompok bisnis hitam yang menderita kerugian karena kebijakan pemerintahan Jokowi, ormas keagamaan terlarang, dan barisan oportunis yang haus kekuasaan dan uang. Menurutnya, ada niat untuk menuduh Pancasila sebagai bukan ideologi. Mereka juga pemburu rente karena memiliki orientasi mencari keuntungan finansial. Ada bandar di balik gerakan mereka, mulai dari bandar menengah sampai bandar atas. Bandar menengah misalnya, oknum pengusaha pom bensin dan perkebunan, dan bandar papan atas tak perlu disebutkan di sini katanya. Boni menyayangkan tokoh agama dan intelektual yang ikut di dalam gerakan itu. Boni juga menyindir para pakar yang menyindir kebijakan pemerintah dengan menimbulkan keresahan-keresahan publik. IPW soal kudeta di tengah corona, Indonesia saat ini dalam tensi tingkat tinggi. Ketua Presidium Indonesia Police Watch atau IPW, Neta Espane menilai apa yang disampaikan pengamat politik Boni Hargens tentang ada kelompok penggagas kudeta di tengah pandemi virus corona atau COVID-19 adalah sebuah kekhawatiran yang berdasarkan fakta, situasi, dan analisis intelijen yang patut dicermati semua pihak, terutama jajaran aparat keamanan. IPW sendiri melihat situasi Indonesia saat ini dalam tensi tingkat tinggi, baik situasi sosial, politik, dan ekonomi. Neta menuturkan PHK terjadi di mana-mana dan masyarakat bawah makin sulit mencari sumber ekonomi di tengah pandemi COVID-19. Di sisi lain, oknum aparat kepolisian terlihat lebih mengedepankan arogansi yang kerap membuat masyarakat jengkel. Dengan begitu, menurutnya, kondisi ini membuat kelompok-kelompok kritis mendapat angin di tengah masyarakat. Sebagai tokoh masyarakat yang memiliki jaringan kejajaran intelijen, tentunya Boni memiliki info A1 tentang semua kondisi tensi tingkat tinggi ini, sehingga dia merasa harus membuka hal ini ke publik agar masyarakat waspada dan aparatur keamanan menyikapinya dengan kinerja profesional. Bagi Neta, IPW melihat apa yang dikatakan Boni ini, indikasinya makin terlihat nyata. Setidaknya, indikasi antisipasi yang dilakukan jajaran institusi keamanan. Misalnya, sejak sebulan terakhir sejumlah kendaraan taktis Brimob dan sejumlah ambulans disiagakan di Polda Metro Jaya. Selama ini, hal itu tidak pernah terjadi sebelumnya. Lanjut Neta, beredar kabar yang sangat kuat bahwa dalam waktu dekat ini, Presiden akan melakukan mutasi terhadap Panglima TNI, yakni Kasat menjadi Panglima TNI dan Panglima TNI menjadi Dubes di Perancis. Kabar ini tentunya bisa dibaca sebagai sebuah langkah untuk mengantisipasi apa yang dikhawatirkan Boni.